Gilliard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Setiawati, NIM 2202010002. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Keseimbangan dan Proses Perubahan Keseimbangan Cairan Elektrolit dan Asam Basa. Kita mulai. Yang pertama itu definisi keseimbangan cairan. Nah, definisi cairan tubuh itu adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Nah, yang pertama itu proses edema. Nah, proses edema itu adalah perpindahan cairan vaskuler bila terjadi dalam ekstraseluler menyebabkan volume penimbunan cairan ekstraseluler tubuh meningkat. Berikutnya, proses terjadinya edema sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penurunan tekanan osmotik, yang kedua peningkatan tekanan hidrostatik, nah yang ketiga obstruksi portal, nah yang keempat edema postural, nah yang kelima kelebihan natrium dan cairan tubuh. Di sini ada tabel nilai-nilai normal kadar elektrolit dalam darah. Nah, bisa dilihat dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu gangguan elektrolit. Nah, apa yang dimaksud dengan gangguan elektrolit adalah kondisi ketika kadar elektrolit di dalam tubuh tidak seimbang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, penyebabnya itu adalah berbeda-beda tergantung dari jenis elektrolit di dalam tubuh yang mengalami ketidakseimbangan. Misalnya, penyebab kekurangan fosfat akan berbeda dengan penyebab kekurangan magnesium. Di sini tuh ada faktor resiko gangguan elektrolit. Nah, faktor gangguan elektrolit itu bisa terjadi pada siapa saja, tetapi orang dengan kondisi di bawah ini lebih rentan untuk mengalaminya. Nah, yang pertama itu menderita gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Nah, yang kedua mengalami gangguan pada kelenjar tiroid, paratiroid atau adrenal. Nah, yang ketiga mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid, insulin, obat pencahar atau diuretik. Nah, yang keempat itu menderita gagal jantung. Nah, yang kelima menderita gagal jantung. Nah, yang keenam ini mengalami kecanduan alkohol. Nah, yang ketujuh ini mengalami luka bakar luas. Nah, yang kedelapan itu menderita penyakit ginjal. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, berikut ini gangguan keseimbangan elektrolit dimulai dari gejala umum sebagai berikut. Yang pertama itu fatigue, yang kedua nausea, yang ketiga pusing, nah yang keempat itu kejang, nah yang kelima muntah. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Nah, yang pertama itu asidosis respiratorik, di mana kondisi keasaman daerah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Gejalanya itu bisa dirasakan berupa sakit kepala dan mengantuk. Nah, yang B itu aksidosis metabolik. Nah, kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Gejalanya seperti mual, kelelahan, dan muntah. Yang C-nya itu alkalosis respiratorik, di mana suatu keadaan daerah menjadi basah karena hiperventilasi pernafasan sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Gejalanya bisa penderita merasa cemas, rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Yang D itu alkalosis metabolik, di mana suatu keadaan daerah dalam keadaan kelebihan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Gejalanya dapat mengakibatkan penderita menjadi mudah tersinggung. Baiklah, hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.